Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PPG, bertemu lagi dengan saya Abah Dewan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas prediksi soal pretest PPG dalam jabatan 2023. Nah, sahabat PPG, waktu untuk pretest atau seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023 sudah tidak lama lagi dan akan berlangsung tanggal 22 sampai 25 Juli 2023. Jadi ayo sahabat PPG semua, kita kencangkan persiapan kita. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita semua bisa mengikuti program PPG dalam jabatan 2023 dan diakhiri dengan mendapatkan sertifikat guru profesional. Mari untuk kali ini kita akan membahas prediksi soal pretest PPG dalam jabatan 2023. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Mari kita bahas untuk soal yang ke-1. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah, jadi dari konteks pertanyaan di sini, Bu Nina itu mengalami permasalahan bahwa siswa-siswanya itu kesulitan dalam menyimpulkan cerita yang sudah diceritakan oleh Bu Nina. Maka rumusan masalah seperti apa yang sesuai dan yang tidak sesuai untuk di permasalahan yang dihadapi Bu Nina. Kita lihat ke opsinya. A. Strategi apa yang sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak. Nah, kalau yang A ini sudah benar ya. Jadi ini adalah masuk ke rumusan masalah yang dihadapi oleh Bu Nina. B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Nah, kalau dianalisis untuk yang bagian B ini bukan rumusan masalah karena topik cerita biasanya tidak begitu mempengaruhi kemampuan menyimak siswa. C. Metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa bisa konsentrasi menyimak? Nah, kalau ini masuk ke rumusan masalah yang dihadapi oleh Bu Nina. D. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas. Nah, ini pun masuk ke rumusan masalah yang dihadapi oleh Bu Nina. Karena kalau peserta didik atau siswa sudah mampu atau mau menceritakan cerita kembali di depan kelas, berarti siswa tersebut sudah mampu menyimak cerita yang diceritakan oleh guru. Karena kan kalau mau bercerita di depan berarti harus menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh guru. Jadi sudah mampu untuk menyimaknya. Yang E, media apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak. Nah, ini pun masuk ke rumusan masalah. Jadi kalau konteksnya di sini rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah, berarti jawaban yang benar itu yang B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Karena topik cerita tidak begitu mempengaruhi kemampuan menyimak siswa. Soal yang kedua, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah. Berarti di sini yang ditanyakan adalah bagaimana tugas guru menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. A. Datang di sekolah sebelum pembelajaran. Kalau ini kurang begitu tepat ya, karena datang ke sekolah sebelum pembelajaran ini sudah menjadi kewajiban seorang tenaga pendidik. B.
mengajar mata pelajaran dengan baik. Ini pun kurang tepat. Ini sudah menjadi kewajiban untuk para tenaga pendidik mengajar mata pelajaran dengan baik. C. Membangun semangat kekeluargaan. Nah, kalau ini terkait dengan membangun semangat kekeluargaan, ini merupakan hal yang harus dibangun oleh tenaga pendidik agar menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi peserta didik. Jadi kalau semangat kekeluarganya sudah terbangun, maka menyediakan lingkungan belajar bagi peserta didik yang ramah pun akan terbangun. D. Melengkapi sarana dan dalam pembelajaran. Ini pun kurang begitu tepat. E. Peserta didik diistimewakan perlakuannya. Ini pun apalagi ini kurang begitu tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk tugas guru dalam menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya, yaitu yang C, yaitu membangun semangat kekeluargaan. Jadi dengan semangat kekeluargaan maka akan tercipta apa yang disoalkan di soal nomor 2 ini. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa berdasarkan ketercapaian kompetensi. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberikan kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan. Jadi kalau kita sudah seorang guru sudah menetapkan pencapaian kompetensi, terus ada salah satu peserta didik atau salah satu siswa yang belum mencapai kompetensi tersebut, maka guru tersebut harus memberikan ujian ulang kepada peserta didik. Namun ketika memberikan ujian ulang tersebut, maka harus ada ketentuan-ketentuannya. Jadi seperti apakah ketentuan yang harus ditetapkannya? A. Menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensinya. Ini sepertinya kurang begitu tepat. Ini kurang begitu tepat ya yang A. Yang B. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya. Ini pun kurang tepat. Jadi kalau hanya diberikan soal yang sama atau diberikan soal yang berbeda, ini kurang tepat. Jadi kita belum harus mengetahui dulu di bagian materi mana nih yang memang siswa itu kurang begitu pahamnya atau kurang begitu dipahami oleh siswa. C. Memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang. Ini pun masih kurang tepat. D. Menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Ini pun masih salah. Karena kalau hanya dibedakan soal atau itemnya tanpa diberikan pemahaman dulu sebelum ujian ulang, ini pun masih kurang benar. Yang E. Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Nah, kalau yang ini tepat ya. Jadi ketika anak harus melakukan ujian ulang, jadi jangan langsung diberikan soal lagi, tetapi rancang dulu dan memberikan pengajaran remedial dulu. Jadi diberikan dulu pengajaran remedial, baru nanti setelah diberikan pengajaran remedialnya, baru kita lakukan ujian ulang kepada anak yang belum mencapai kompetensi tersebut. Jadi jawaban yang tepat yaitu E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah, berarti di soal nomor 4 ini kita harus dapat memotivasi agar siswa menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berarti si guru harus bisa memotivasi bagaimana motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran tersebut. A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Nah, ini sudah tepat. Karena dengan guru
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Ini merupakan sebuah motivasi agar ketika nanti harus mematuhi aturan, maka mereka akan mengetahui dengan sendirinya bahwa aturan tersebut benar-benar harus dipatuhi sesuai dengan norma agama yang dia anut. Yang B, guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. Ini kurang tepat ya. Ini bukan motivasi, akan tetapi ini sebuah suruhan. C, guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. Ini pun pengenalan ya. Kalau ini hanya pengenalan saja, bukan motivasi. D, guru mendiskusikan apa yang terjadi jika patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Ini pun bukan motivasi ya, ini pun. E, guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Ini pun bukan motivasi, ini justru pengenalan. Jadi yang tepat itu untuk motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran agar siswa menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang A, yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 5 atau soal nomor 5. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah. Berarti di sini setiap siswa pasti mengalami kesulitan belajar, tetapi bagaimana seorang guru menjadi sumber belajar bagi siswa, di mana sumber belajar di sini memperlihatkan perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapinya. Jadi di sini perilaku guru yang harus seperti apanya gitu. A, bersedia dihubungi kapanpun. Ini kurang tepat ya. Kalau hanya bersedia saja, ini kurang tepat. B, ramah baik di kelas maupun di luar kelas. Ini sudah menjadi harus kewajiban seorang guru. Kewajiban yang harus dilakukan oleh guru. C, sebagai teman dalam berkomunikasi. Ini pun masih kurang tepat ya. D, terbuka dalam menjawab pertanyaan. Nah, sepertinya kalau yang D ini sudah tepat. Jadi harus bisa terbuka dengan siswa itu. Apapun yang mereka utarakan harus kita tangkap dengan baik. Maka perilaku tersebut akan menimbulkan kesenangan atau ketertarikan siswa untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi. E, bersedia membantu menjelaskan kembali. Ini pun sudah menjadi hak kewajiban ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D, yaitu terbuka dalam menjawab pertanyaan. Silakan sahabat-sahabat PPG, apakah masih bersemangat untuk terus membahas soal-soalnya? Kalau masih bersemangat, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ke-6. Di sini adalah pembahasan soal yang ke-6. Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu kompetensi dasar pada muatan bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar adalah melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar tersebut adalah, berarti di sini yang menjadi permasalahannya itu instrumen penilaian yang tepat untuk kompetensi dasar melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Untuk option A di sini observasi. Berarti ini kalau observasi sudah bukan melaporkan hasil wawancara. Kalau observasi ini justru observasi berarti siswa mencari-cari gitu. Yang B yaitu produk. Nah, ini
sudah tepat. Jadi dalam melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku atau kalimat efektif dalam bentuk teks tulis itu, instrumen yang tepat itu adalah produk. Jadi mereka menciptakan laporannya dengan kosakata yang baik dengan kalimat yang efektif. Ini sudah tepat. C. Soal lisan, ini masih kurang tepat juga. D. Afektif, ini masih kurang tepat. E. Soal tertulis, ini pun masih kurang tepat. Jadi yang tepat itu yang B, yaitu instrumen penilaian secara produk. Selanjutnya soal nomor 7. Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas dengan kompetensi dasar menentukan luas dalam satuan baku dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitas penggunaan media berikut yang sesuai untuk kompetensi dasar itu adalah, di sini masih menanyakan media ya. Kalau di sini menanyakannya media, di sini yang menjadi titik acuan itu yaitu KD-nya menentukan luas dalam satuan baku dengan menggunakan benda konkret. Berarti benda konkret yang digunakannya ya. Berarti media yang digunakan harus media seperti apa? A. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Nah ini kalau meletakkan buku tulis di atas meja berarti ini sudah menggunakan benda konkret ya. Jadi si buku tulis kan bisa dihitung luas dalam bentuk satuan bakunya. Berarti ini sudah tepat ya. Jadi benda konkretnya yaitu meletakkan buku tulis di atas meja. B. Penggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun datar. Ini kurang tepat ya. Yang C. Biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis. Ini pun kurang tepat karena kalau biji-bijian ini tidak berkaitan dengan menentukan luas ya. D. Stik es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam bangun datar. Ini pun kurang tepat ya, karena kalau menempel stik es krim di bangun datar ini bukan untuk menentukan luas. D. Tali rapia untuk menentukan panjang dan lebar meja. Ini pun kurang tepat ya, karena kalau menentukan keliling ini baru bisa menggunakan tali rapia. Kalau untuk menentukan luas ini tidak bisa menggunakan tali rapia. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Berarti ini penggunaan benda konkretnya yaitu buku tulis yang diletakkan di atas meja. Soal selanjutnya soal nomor 8. Indikator yang dirumuskan seorang guru adalah mencari makna kata sulit dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan. Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah, di sini seharusnya titik ya. A. Kinerja. Ini sepertinya masih kurang tepat kalau kinerja, karena di sini kan untuk mencari makna kata sulit dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan. Berarti teknik penilaian yang tepat yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah, berarti ini yang kinerja kurang begitu tepat. B. Non tes, apalagi ini. Yang C. Tes, berarti ini benar harus dites bagaimana kesulitan dalam tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ini harus dites di siswanya. Ini sepertinya jawaban yang tepatnya. D. Produk. Di sini tidak harus dibuat produk karena kan di indikatornya saja mencari makna kata sulit dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tidak harus ada produk yang diciptakan. E. Portofolio, ini pun masih kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu yang C, yaitu tes. Jadi di tes ya siswanya tersebut. Pembahasan soal nomor 9. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan adalah, di sini berbasis ICT berarti berkaitan dengan teknologi ya.
Untuk indikator kompetensi dasarnya memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, PowerPoint tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sepertinya sudah tepat ya. Jadi, media yang digunakan ICT-nya itu yaitu PowerPoint. Dengan PowerPoint kita bisa menampilkan ke peserta didik menggunakan proyektor tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya kalau menggunakan PowerPoint, anak-anak itu akan lebih antusias untuk menyimak materinya. B. Gambar rapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. Ini untuk ICT-nya ini tidak ada ya. Ini di sini untuk ICT-nya tidak ada, jadi ini kurang lebih tidak tepat untuk jawaban yang B. C. Mind map hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dituliskan pada lembar kertas yang dibagikan guru. Ini pun tidak menggunakan ICT ya. Jadi mind map ini berarti si mind map-nya itu ini sudah dicetak di dalam kertas oleh si gurunya. Jadi tidak ada ICT-nya. D. Video rapat yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau hanya video rapat saja, kayaknya ini walaupun ada ICT-nya nih di video, tapi ini kurang begitu tepat ya. Ini kurang begitu tepat. Karena kalau hanya menyimak video saja berarti kita memutarkan video, berarti tidak ada ICT yang digunakannya sebenarnya. E. YouTube pelantikan menteri di Istana Negara. Ini kalau hanya menyimak dari YouTube sama aja berarti dengan yang D sebenarnya. Jadi ini pun kurang tepat. Jadi kalau berkaitan dengan ICT sebenarnya yang digunakan oleh guru ini yang tepat itu yang A. Jadi penggunaan PowerPoint. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan soal nomor 10. Seorang guru memilih untuk mendesiminasikan hasil penelitian tindakan kelas melalui media publikasi ilmiah, yaitu jurnal. Ini maaf ya, tapi ini harusnya N ya. Ini jurnal. Langkah pertama ketika sudah menemukan jurnal untuk dipublikasi yaitu, berarti langkah pertama setelah menemukan jurnal yang sudah dipublikasi. A. Mengidentifikasi poin-poin temuan penelitian. Ini kurang tepat ya. B. Membuat laporan hasil penelitian tindakan kelas. Ini pun kurang tepat. C. Membaca gaya selingkup jurnal. Nah ini kita harus dibaca dulu gaya selingkup jurnalnya kalau sudah menemukan jurnal yang dipublikasi. D. Membuat rangkuman hasil penelitian. Ini pun masih kurang tepat. E. Menghubungi peneliti jurnal tempat untuk publikasi. Ini pun kurang tepat ya. Jadi yang tepat itu yang C. Membaca gaya selingkup jurnal. Nah sahabat-sahabat PPG, itulah 10 pembahasan prediksi soal pretest PPG yang mudah-mudahan dari prediksi soal tersebut kita bisa mempelajari materi-materi apa yang nanti mudah-mudahan muncul di pretest PPG. Terima kasih telah menyimak pembahasan. Tetap semangat, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.